Halo anak-anak, selamat bergabung di SMP Widya Sakti Denpasar. Perkenalkan, nama Ibu Nikada Indra Dewi SEMM yang mengajar PPKN kelas 8 dan kelas 9 selama ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik, bukan? Ya, Ibu doakan kalian semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya, Ibu memberikan materi, Ibu ucapkan Pak, salam keagamaan. Om Swastiastu. Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Baik anak-anak, kita akan mulai tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di dalam berkesadaran berbangsa dan bernegara, mungkin kalian sudah sering melakukan ini ya. Apa sih menurut kalian kesadaran itu? Baik, benar sekali. Kesadaran itu adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Artinya di sini seorang itu harus merasakan sukarela dalam menaati semua peraturan, tidak dalam paksaan, dan penuh tanggung jawab. Anak-anak, itu adalah kesadaran. Nah, apa sih berbangsa itu? Kalian tentunya sudah pernah belajar di SD. Berbangsa, menurut kalian apa sih? Baik, kita bahas. Berbangsa itu adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu, nasib, suku, adat, ras, sejarah, budaya, yang lainnya, yang terikat landasan moral, etik, atau akhlak dalam mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Ya, kalian sudah tahu dan mempelajari sejarah. Kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, maka dari itu berbangsa itu adalah manusia yang memiliki kesamaan tertentu seperti bangsa Indonesia memiliki suku, adat, ras, dan sejarah budaya yang lainnya. Yang terikat landasan moral etika itu yang berada di dalam Pancasila. Ya, nilai-nilai dalam Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila itu kalian harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan makna adil dan makmur bersama. Nah, apa itu bernegara? Tentunya kalian juga lebih tahu atau sudah tahu ya. Bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara, Indonesia, dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat bersatu secara emosional, rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara elastis. Artinya manusia memiliki kepentingan, bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang bersama yang berproses di dalam satu wilayah NKRI yang untuk mewujudkan tujuan dan cita-citanya, ya, bersatu dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur di sini. Nah, kita di sini membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih sikap yang harus kita lakukan? Nah, sikap yang kalian harus lakukan adalah kita harus melakukan sesuai dengan kepribadian bangsa. Jangan meniru bangsa lain. Kita memiliki kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Ya, apa kepribadian bangsa kita? Apa itu kepribadian bangsa? Ya, suatu corak sikap mental yang membedakan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Memiliki budaya, keanekaragaman yang begitu luasnya. Saling menghargai, saling menghormati, rasa persatuannya kuat. Itulah bangsa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana, apa pentingnya berkesadaran berkebangsaan ini, berbangsa dan bernegara ini? Ya, tentunya di dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat merupakan hal yang sangat penting sekali. Ya, warga masyarakat lebih kreatif menerapkan arti kesadaran berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Ya, bila warga bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa dan negara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dengan dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan lain. Tentunya kita harus memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Adanya sikap dan tekad yang perlu ditumbuh kembangkan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa, yaitu antara lain dengan membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat. Ya,
serta meningkatkan wawasan kebangsaan dengan menghargai pluralisme bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional melalui kegiatan dialog peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya di sini persatuan pluralisme, yaitu memberikan kita melakukan persatuan di dalam keanekaragaman. Tidak perbedaan itu menjadi suatu perpecahan, namun perbedaan itu menjadi suatu persatuan yang sangat kuat dan sebagai modal negara, ya, modal aset negara. Artinya kalian harus bisa melakukan persatuan dengan baik. Ya. Nah, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara bagi pelajar apa sih? Bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, tugas utama pelajar tentunya adalah belajar dengan rajin. Harus berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa. Bagi generasi muda harus menunjang terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas serta kepemimpinan nasional. Artinya di sini sebagai pelajar harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar manusia, melakukan persatuan dan kesatuan, jangan terpecah belah, jangan percaya hoax, jangan percaya dengan provokator. Kalian harus bisa melakukan persatuan. Nah, apapun permasalahan yang kalian hadapi, kalian harus bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat, untuk mencapai suatu keadilan. Ya, di sini. Nah, tujuan berkesadaran berbangsa dan bernegara ini di dunia pendidikan itu tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila ini adalah kalian sebagai profil pelajar, kalian harus memiliki suatu profil sebagai pelajar Pancasila. Seperti apa suatu profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, beriman artinya percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bertakwa, kalian harus mengikuti ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Tuhan. Apapun elemen daripada kunci beriman bertakwa ini, yaitu yang pertama itu adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, yang kelima akhlak kepada bernegara. Kalian harus memiliki kelima ini agar kalian memiliki rasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud profil pelajar Pancasila itu. Nah, yang kedua itu adalah pelajar Indonesia, yaitu adalah berkebinekaan global. Karena kita di Indonesia itu adalah berbagai macam keanekaragaman yang kita miliki, suku, budaya, ya. Kalian harus bisa saling menghargai. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jangan saling mengejek, saling menghina budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Tapi jangan lupa, jangan sampai kalian dipengaruhi oleh budaya luar, ya. Kalian harus ambil positifnya. Jangan ambil yang negatifnya. Seperti sekarang ini, pakaiannya sudah dipengaruhi. Tapi kalian harus bisa memilih sesuaikan dengan kepribadian bangsa kalian sendiri. Ya, elemen kunci berkebinekaan global ini adalah satu, mengenal dan menghargai budaya yang kita miliki di Indonesia. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Artinya di sini kalian bisa berkomunikasi antara perbedaan itu, jangan dijadikan suatu perpecahan, jangan saling menghina, ras, kulit terutama jangan, ya, agama ataupun budaya, suku dan yang lainnya, jangan sampai saling mencela. Yang ketiga itu adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, tentunya kalian harus mampu untuk mengendalikan diri dan memilah dan memilih apa yang harus kalian lakukan. Yang ketiga itu seringkali kalian lakukan, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kunci utamanya itu adalah gotong royong
pekerjaan berat menjadi ringan, tapi jangan sampai gotong royongnya pada saat ujian anak-anak ya. Baik, itu elemen kunci gotong royong itu adalah suatu kolaborasi. Kalian harus bisa beradaptasi satu dengan yang lain, melakukan kerjasama yang baik, itu adalah kolaborasi. Saling berbagi, kepedulian, kalian harus memiliki rasa empati dan saling berbagi kepada teman. Jangan berbagi jawaban pada saat ulangan, tetapi berbagi pengalaman, berbagi sharing yang kalian dapatkan kepada teman-teman yang memerlukan. Baik, yang keempat itu adalah mandiri. Nah, dalam arti mandiri di sini adalah mandi sendiri ya. Di sini Ibu gini kan, mandiri sendiri. Apa sih mandiri itu? Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, artinya di sini setiap kalian melakukan suatu kegiatan, kalian harus belajar mandiri, jangan tergantung sama orang lain. Kalian harus belajar memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, harus meregulasi diri. Saya harus bisa, orang lain bisa, kenapa saya tidak? Saya makan nasi, dia juga makan nasi, saya pasti bisa. Nah, itu adalah kemandirian kunci seorang pelajar. Nah, selanjutnya itu adalah bernalar kritis. Apa sih bernalar kritis ya? Zaman sekarang orang pada banyak ngirim hoax. Jangan terlalu percaya dengan hoax. Ya, kalian harus bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan tersebut, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Jangan baru dengar informasi, kalian sudah telan, kalian sudah lakukan, kalian harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Itu kalian harus bisa bernalar kritis. Nah, yang terakhir itu adalah kreatif. Bagaimana kalian harus bisa memiliki kreatif kalian sendiri. Semua orang memiliki kreatif loh, dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat dan berdampak. Jangan sampai kalian menciplak punya orang, kalian mengakui diri kalian sendiri. Itu salah, bukan kreatif, tetapi mencontek namanya. Nah, kalau kreatif itu, misalnya kalian menemukan bahan bekas, kayu yang tidak terpakai, kalian olah menjadi sesuatu yang bernilai guna, kalian olah menjadi bisa dijual. Nah, kalian di sini harus berpikir kreatif, menghasilkan gagasan yang asli dari kalian, menghasilkan karya yang dengan tindakan itu sendiri. Nah, itulah sekilas materi yang Ibu berikan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu ada satu yel kalian harus lakukan ini ya. Wujudkan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Hidup pelajar profil Pancasila. Baik anak-anak, di sini ada evaluasi. Ibu sudah kirimkan link Google Form. Silakan kalian tulis di sana. Buatlah 5 contoh sikap berbangsa dan bernegara yang selama ini kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jangan lupa dikasih nama kelompok, dan yang lainnya yang ada di Google Form. Udah. Baik, untuk itu Ibu akhiri dengan salam keagamaan kembali. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa menggunakan prokes ya, sesuai dengan prokes ya, protokol kesehatan. Semangat, dan sebagai pelajar profil Pancasila harus kalian semangat. Kalian tetap tetap belajar walaupun di rumah, kalian tetap bersemangat. Wujudkan profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Baik, Ibu akhiri dengan Paramo Santi atau salam keagamaan. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Namo Buddhaya. Rahayu. Dadah.